Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Andri Asmari dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya mengoperasikan mesin pembayaran non-tunai. Setelah sebelum-sebelumnya, pada materi sebelum-sebelumnya kita sudah pernah mempelajari bagaimana mengoperasikan mesin cash register. Kemudian kita juga pernah mempelajari bagaimana mengoperasikan mesin point of sales atau mesin POS. Nah, kali ini kita mencoba untuk mengoperasikan mesin pembayaran non-tunai dalam bentuk mesin EDC. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah kalian memahami dan mampu menerapkan pengoperasian mesin pembayaran non-tunai. Dan keahlian atau keterampilan yang harus kalian miliki adalah kalian mampu dan bisa mengoperasikan mesin pembayaran non-tunai. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian memahami dan bisa mengoperasikan mesin pembayaran non-tunai, yakni mesin EDC. Baik, kalian pasti pernah melihat mesin-mesin seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan mesin EDC. Mesin ini bisa kita jumpai di pusat-pusat perbelanjaan modern seperti di Borma, Gria, Jogja, Alfamart, Indomart misalnya. Nah, kita sering menemui mesin EDC ini di samping meja kasir biasanya posisinya. Nah, mesin EDC atau Electronic Data Capture ini adalah alat penerima pembayaran yang akan memindahkan dana rekening pada bank konsumen ke rekening penjual. Jadi kalau kita melakukan pembayaran tunai, kita langsung membayar dengan uang cash. Tapi kalau kita tidak melakukan pembayaran tunai atau melakukan pembayaran non tunai, kita biasanya bisa menggunakan mesin EDC. Nah, EDC ini sering juga disebut sebagai mesin gesek, yang digunakan untuk menggesek kartu debit atau kartu kredit. Jadi kita biasanya di meja kasir kita bisa membayar dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Seiring perkembangan zaman, beragam jenis pembayaran e-payment mulai bermunculan. Kita sekarang dengan mudahnya berbelanja secara online dengan melakukan pembayaran menggunakan OVO misalnya. Kemudian kita bisa membeli makanan dengan membayar menggunakan GoPay atau GrabPay dan lain-lain. Sehingga mesin EDC ini fungsinya bukan hanya kartu debit dan kredit saja, tapi mesin EDC ini juga mampu menyokong jenis pembayaran-pembayaran baru tersebut. Jadi fungsinya semakin bertambah sekarang. Nah, terdapat dua cara pengoperasian mesin EDC, yaitu secara offline dan secara online. Kalau secara offline, itu dilakukan dengan cara menginput secara manual. Karena mesin kasir atau mesin POS itu tidak terhubung atau tidak terkonek secara langsung dengan mesin EDC. Jadi kita harus menginput secara manual di masing-masing mesin. Nah, kalau pengoperasian mesin EDC-nya secara online, kita tidak perlu melakukan penginputan secara manual atau tidak perlu lagi mengetik secara manual karena langsung terhubung dari mesin POS atau mesin cash registernya ke mesin EDC. Jadi itu perbedaannya. Kalau online itu langsung terhubung, kalau offline itu tidak terhubung. Nah, ini adalah contoh daripada transaksi dengan menggunakan mesin EDC. Yang pertama, langkah-langkahnya ada 8 langkah. Kasir melakukan transaksi di mesin POS seperti biasa. Ini dilakukan jika transaksi pada mesin EDC tersebut offline, artinya tidak terhubung dengan mesin POS. Jadi kasir melakukan input dulu di mesin POS seperti biasa. Misalnya memasukkan jumlah barang, harga barang, nilai transaksinya, masukkan semua di mesin POS. Lalu setelah masuk semua, barulah kita beralih ke mesin EDC. Ini mesin EDC-nya, pilih transaksi atau transaction, lalu pilih sell. Nah, setelah itu gesekkan kartu pembeli sehingga kartu debit ke mesin EDC sehingga muncul tulisan all sell amount. Nah, kalau tulisan tersebut belum muncul, tunggu sampai tulisan tersebut muncul. Masukkan total transaksi, kemudian tekan yes atau enter. Lalu minta konsumen untuk memasukkan PIN. Kita sodorkan mesin EDC kepada konsumen kalau kita sebagai kasir misalnya. Lalu tekan yes atau enter ketika PIN sudah dimasukkan oleh si pembeli atau konsumen. Selanjutnya akan muncul tulisan total transaksi. Cek total transaksi, nilai belanjanya. Jika sudah benar, tekan yes atau enter. Jika muncul kata approve di mesin EDC, maka struktur transaksi akan langsung tercetak.
Kita berikan struk customer copy kepada konsumen, kemudian tekan enter lagi, akan muncul lagi struk baru untuk arsip toko kita. Nah, transaksi di mesin EDC sudah selesai. Tetapi itu baru di mesin EDC-nya. Kita harus melakukan input ulang di mesin POS karena kita tidak terhubung secara langsung. Artinya kita melakukan pembayarannya secara offline. Nah, itu bedanya. Nah, transaksi dengan kartu kredit pada dasarnya langkahnya sama saja dengan transaksi pada kartu debit. Hanya perbedaannya, yang pertama saat di mesin EDC, kita tanya dulu konsumen jenis verifikasi yang akan digunakan dengan PIN atau tanda tangan. Nah, langkah selanjutnya di mesin EDC sama saja seperti langkah-langkah sebelumnya. Nah, saat di mesin kasir, setelah transaksi EDC selesai, masukkan nomor kartu kredit dan tanggal kadaluarsa kartu di mesin POS dan transaksi pun selesai. Dimudah untuk kartu kredit. Nah, sekarang bagaimana transaksi pada mesin EDC jika dilakukan dengan sistem online? Artinya, mesin kasir terhubung dengan mesin EDC. Nah, untuk dapat bertransaksi menggunakan mesin EDC secara online, toko harus memiliki hubungan online dengan bank yang mengeluarkan mesin tersebut. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu pembayaran dalam mesin EDC, lalu pilih menu debit. Ini jika transaksi dengan kartu debit. Masukkan jumlah transaksi pada mesin debit, misalnya 500.000 kita masukkan jumlah transaksi tersebut, lalu tekan enter. Gesekkan kartu debit, minta customer untuk menginput nomor PIN di mesin debit, lalu tekan enter, struk akan keluar dan transaksi selesai. Jadi sama saja prosedurnya. Nah, jika transaksi dengan kartu kredit, kalau tadi dengan kartu debit, kalau ini dengan kartu kredit, maka langkah-langkahnya adalah pilih menu pembayaran dalam mesin EDC, sama menu pembayaran, lalu pilih menu kredit. Kalau tadi kita pilih menu debit, kalau sekarang kita pilih menu kredit. Lalu gesekkan kartu kredit di mesin kasir POS atau pada mesin debit. Setelah itu akan muncul nomor kartu atau kasir mengetik secara manual nomor kartu sesuai dengan yang tertera di kartu kredit. Ya, biasanya ada di halaman tampak depan, tampak muka. Itu ada nomor, itu silakan kita ketikkan. Nah, oleh karena bersifat otomatis, karena ini secara online, maka setelah kasir menggesek kartu kredit akan muncul kertas draft dari mesin debit yang berisi jumlah transaksi. Selanjutnya customer diminta menandatangani kertas tersebut. Kertas draft dibuat rangkap 3, yang asli untuk toko, kopi 1 untuk toko digunakan untuk mengklaim ke bank, dan kopi 2 untuk customer. Jadi ada 3 struk. Baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini tentang menggunakan atau mengoperasikan mesin EDC. Nah, coba kalian rangkum kembali modul ini, kalian pelajari dengan cara mempraktekannya secara langsung di mesin EDC. Jika di sekolah kita memiliki mesin EDC, kita bisa langsung mempraktekannya. Tapi jika kita tidak memiliki mesin EDC, kalian cukup merangkum saja, kalian pahami, dan kalian pelajari modul yang barusan Bapak sampaikan. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.